Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di pagi hari ini, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang hukum termodinamika 2 dan entropi. Sebelum ke pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Ada Cindy Amalia, Rosya Mayala, Safitri Nurul Hidayah, Korina Nur Azizah, dan saya sendiri Sika Blianti Mara sebagai moderator. Pada pembahasan kali ini, terdapat 9 subjudul yang akan dibahas. Yang pertama yaitu penyebaran energi, yang kedua entropi, ketiga entropi perubahan tak reversibel, keempat perubahan entropi yang menyertai proses-proses khusus, kelima hukum ketiga termodinamika, keenam efisiensi mesin kalor, ketujuh tentang energi pendinginan, kedelapan fungsi Helmholtz dan Gibbs, dan yang kesembilan fungsi Gibbs-Moller standar. Untuk pembahasan pertama mengenai penyebaran energi akan dibahas oleh Rosya Mayola. Kepada Rosya Mayola dipersilahkan. Penyebaran energi. Peranan distribusi energi dapat digambarkan dengan membayangkan sebuah bola yang memantul di atas lantai, sebagai lingkungan di dalam sistem global terisolasi. Kita tahu bahwa setelah suatu pantulan bola tidak bisa memantul lagi dengan tinggi yang sama seperti tinggi sebelumnya, hal ini disebabkan adanya gaya gesekan antar material bola dan lantai. Arah perubahan spontannya menuju ke keadaan bola berhenti, dengan semua energinya turun menjadi gerakan termal atom-atom lantai yang tak terbatas. Kita tak pernah melihat ada bola yang diam di atas lantai. Kemudian karena lantai itu menjadi hangat, bola itu dapat melompat. Agar dapat terjadi lompatan, sesuatu yang agak khusus harus terjadi. Mula-mula, beberapa gerakan termal lantai harus berkumpul pada objek kecil, tunggal yaitu bola. Hal ini memerlukan lokalisasi spontan energi dan dari vibrasi atom-atom lantai yang sangat banyak ke dalam atom-atom bola yang jauh lebih sedikit. Lebih lagi, gerakan termal bersifat kacau balau. Sedangkan agar bola bergerak ke atas, semua atom-atom bola itu harus bergerak dengan arah yang sama. Lokalisasi gerakan acak menjadi teratur tak mungkin terjadi, sehingga kita dapat mengabaikannya karena benar-benar mustahil. Dari perubahan spontan, kita sudah mendapatkan petunjuk kita mencari arah perubahan yang menuju penyebaran energi total sistem terisolasi yang lebih kacau. Penyebaran energi berperan terhadap arah perubahan bola yang memantul, karena itu menghilang ke dalam gerakan termal lantai. Proses baliknya tidak spontan, karena distribusi energi yang kacau benar-benar tak mungkin terkoordinasi menjadi gerakan lokal yang seragam secara kebetulan. Gas tidak menyusut secara spontan karena agar hal itu terjadi, gerakan kacau molekul harus mengarah semua molekul tersebut ke bagian yang sama pada wadah. Perubahan sebaliknya merupakan konsekuensi alamiah dari bertambahnya kekacauan. Objek yang dingin tidak menjadi lebih hangat karena pengaruh lingkungannya secara spontan. Benar-benar mustahil terjadi desakan atom-atom yang bervibrasi secara acak dalam lingkungannya menyebabkan akumulasi kelebihan gerakan termal dalam objek. Perubahan sebaliknya, penyebaran energi objek ke lingkungannya. Sebagai gerakan termal merupakan konsekuensi alamiah dari kekacauan. Selanjutnya, entropi. Hukum pertama termodinamika mengarah ke pengenalan tentang energi dalam U. Ini merupakan fungsi keadaan yang memungkinkan kita mengkaji apakah suatu perubahan diperbolehkan terjadi hanya yang energi dalam sistem terisolasinya tetap sama. Hukum yang memberi petunjuk tentang perubahan spontan yaitu hukum kedua termodinamika. Dinyatakan dalam fungsi keadaan lain yaitu entropi. Kita akan melihat bahwa entropi memungkinkan kita mengkaji apakah satu keadaan bisa didapat dari keadaan lain dengan adanya suatu perubahan spontan. Pada hukum pertama, energi dalam digunakan untuk mengenali perubahan yang diperbolehkan, perubahan yang mengekalkan energi. Energi hukum kedua, entropi, digunakan mengenali perubahan spontan di antara perubahan-perubahan yang diperbolehkan. Hukum kedua, entropi suatu sistem yang terisolasi bertambah selama ada perubahan spontan. Delta S total lebih besar dari 0. Dengan S total menyatakan entropi total semua bagian sistem terisolasi.
Proses tak reversibel, seperti pendingin hingga mencapai temperatur yang sama dengan temperatur lingkungan dan pemuaian bebas dari gas, adalah proses spontan sehingga proses itu disertai dengan kenaikan entropi. Kita dapat menyatakan bahwa proses tak reversibel menghasilkan entropi, sedangkan proses reversibel adalah perubahan yang sangat seimbang dengan sistem dalam keseimbangan dengan lingkungannya pada setiap tahap. Setiap langkah yang sangat kecil di sepanjang jalannya bersifat reversibel dan terjadi tanpa menyebarkan energi secara kacau. Sehingga juga tanpa kenaikan entropi, proses reversibel tidak menghasilkan entropi, melainkan hanya memindahkan energi dari satu bagian sistem terisolasi ke bagian lainnya. Selanjutnya, definisi statis entropi. Pada definisi statis dari entropi ini, kita mengandaikan bahwa sebenarnya kita dapat menghitung derajat kekacauan dalam suatu sistem secara khusus. Entropi dihitung dengan rumus yang diajukan oleh Ludwig Boltzmann pada tahun 1869. E sama dengan K dikali Ln dikali W, dengan K sebagai tetapan Boltzmann. K sama dengan 1,381 10⁻⁻23 Joule Kelvin min 1. Tetapan ini ada hubungannya dengan tetapan gas dengan R sama dengan Na dikali K, dengan K sebagai tetapan Boltzmann. K sama dengan 1,381 dikali 10⁻⁻23 Joule Kelvin min 1. Tetapan ini ada hubungannya dengan tetapan gas dengan R sama dengan Na dikali K. Kuantitas W adalah banyaknya jalan agar energi sistem dapat dicapai dengan penyusunan ulang atom-atom atau molekul-molekul di antara keadaan-keadaan yang ada. Satuan entropi sama dengan muatan sama dengan satuan K. Dengan demikian, satuan entropi molar, yaitu entropi per mol, adalah Joule Kelvin min 1 dikali mol min 1, sama dengan satuan R dan satuan kapasitas kalor molar. Lalu selanjutnya, definisi termodinamika dari entropi. Kita menggambarkan lingkungan dengan reservoir termal yang besar pada praktiknya, yaitu bak air, yang temperaturnya tetap T, andaikan beban yang jatuh dihubungkan dengan pemanas dan ketika beban turun, sejumlah kalor dQ dipindahkan ke reservoir. Makin besar jumlah atom yang dipindahkan ke reservoir, makin besar pula gerakan termal yang ditimbulkan, sehingga makin besar pula penyebaran energi yang terjadi. Jadi, kita dapat menuliskan ds tak hingga dq. Kualitas energi turun lebih jauh jika energi itu dipindahkan ke reservoir dingin ketimbang reservoir panas. Dalam kasus terakhir, kita bisa memperoleh kerja dari mesin yang digerakkan oleh aliran dq. Dari reservoir dingin ke reservoir lebih dingin, tetapi hal ini tidak mungkin terjadi jika energi dipindahkan secara langsung ke reservoir yang lebih dingin. Dengan demikian, entropi yang dihasilkan lebih sedikit jika sejumlah energi tertentu dipindahkan sebagai kalor ke lingkungan yang panas. Cara paling sederhana untuk memperhitungkan ketergantungan terhadap temperatur ini dengan T menyatakan temperatur pada saat berlangsungnya pemindahan kalor. Untuk perubahan kecil dengan reservoir pada temperatur tetap, delta E sama dengan Q per T. Perubahan besar dalam entropi terjadi jika gerakan termal banyak dihasilkan pada temperatur rendah. Persamaan tersebut mempermudahkan kita dalam memperhitungkan perubahan entropi lingkungan yang menyertai sembarang proses. Misalnya dalam hal perubahan adiabatik, delta E sama dengan 0 jika Q-nya sama dengan 0. Ini selalu berlaku bagaimanapun perubahan terjadi reversibel atau tak reversibel, selama tak terbentuk tempat panas lokal dalam lingkungan. Jadi, ini berlaku selama lingkungannya tetap dalam keseimbangan. Jika terbentuk tempat panas, energi yang terlokalisasi akan menyebar secara spontan dan menghasilkan entropi. Jika reaksi kimia berlangsung dalam sistem dengan perubahan entalpi delta H, kalor yang memasuki lingkungan pada tekanan tetap adalah Q sama dengan min delta H. Sehingga perubahan entropi lingkungannya adalah delta E sama dengan delta H per T. Akan kita lihat kemudian bahwa hubungan ini memegang peranan vital dalam penentuan perubahan kimia spontan. Selanjutnya, perubahan entropi sistem. Sekarang kita mengambil definisi perubahan entropi lingkungan untuk menghitung perubahan entropi sistem itu sendiri.
Strategi yang kita ambil adalah menggunakan lingkungan untuk mengembalikan sistem ke keadaan awalnya secara reversibel tanpa menghasilkan entropi lebih lanjut. Kemudian kita memeriksa lingkungannya untuk melihat berapa besar entropi yang sudah dipindahkan dalam proses. Kita akan mengatur temperatur lingkungan supaya sama dengan temperatur sistem sehingga lingkungan dan sistem dalam keseimbangan termal, dan selanjutnya menuliskan T sama dengan T. Misalkan saja perubahan awal entropi sistem ketika proses terjadi adalah ds. Ini adalah perubahan yang akan kita ukur. Prosesnya tidak perlu reversibel, tetapi misalkan saja kita dapat menemukan jalan yang menghubungkan kedua keadaan yang sama dan jalan ini reversibel. Sebagai contoh, perubahannya berupa isotermal, penguraian gas tak reversibel sebesar volume df, yang dalam hal ini jalan reversibelnya berupa pemuaian gas yang isotermal, reversibel sebesar volume yang sama. Dalam kedua hal itu, perubahan entropinya sama karena S adalah fungsi keadaan tetapi energi yang diserap sebagai kalor. Secara umum, dq dan dqref untuk jalan reversibel dapat berbeda. Sekarang andaikan kita mengembalikan sistem ke keadaan awal secara reversibel. Entropinya berubah, entropi termasuk fungsi keadaan yang nilainya harus kembali ke nilai asalnya jika keadaannya dikembalikan. Energi yang harus diberikan sebagai panas juga negatif dari perubahan dalam langkah maju, dan karenanya sama dengan min dqref. Energi ini berasal dari lingkungan sehingga lingkungan mengalami perubahan energi dq sama dengan dqref. Dan entropi total sistem global terisolasi selama pemulihan bernilai 0 karena pemulihan ini berlangsung reversibel. Oleh karena itu, min ds ditambah dqref per T sama dengan 0 atau ds sama dengan dqref per T. Jadi, kita dapat menentukan perubahan entropi jika suatu sistem berubah di antara dua keadaan tertentu dengan mencari kalor yang diperlukan untuk membawa sistem itu sepanjang jalan reversibel antara kedua keadaan yang sama. Untuk perubahan yang dapat diukur, perubahan entropi adalah jumlah atau integral dari perubahan-perubahan sangat kecil. Delta S sama dengan integral F I dq ref per T. Selanjutnya, entropi perubahan tak reversibel. Bayangkan sebuah sistem dalam kotak termal dan kotak mekanis dengan lingkungannya. Kita akan mengatur agar sistem dan lingkungannya dalam kesetimbangan termal atau pada temperatur yang sama. Walaupun demikian, sistem dan lingkungannya itu perlu dalam kesetimbangan mekanis, atau gas dapat mempunyai tekanan lebih besar daripada lingkungannya. Semua perubahan keadaan disertai dengan perubahan entropi sistem, delta S, dan perubahan entropi lingkungan, delta S aksen. Secara umum, perubahan entropi keseluruhan bernilai lebih dari 0, karena prosesnya mungkin tak reversibel. Rumusnya, delta S plus delta S aksen lebih dari sama dengan 0, atau delta S lebih dari sama dengan min delta S aksen. Kesempatan berlaku jika prosesnya reversibel, karena delta S aksen sama dengan min delta Q per T, dengan delta Q adalah kalor yang diberikan kepada sistem. Maka untuk setiap perubahan itu memiliki rumus, yaitu delta S lebih dari sama dengan delta Q per T. Ketaksamaan ini disebut dengan ketaksamaan Clausius. Sekarang kita menggunakan hasil ini untuk memperlihatkan bahwa pertambahan entropi memang terjadi pada dua hal yang disebutkan dalam pengantaran pemuaian bebas gas dan pendinginan benda panas. Pemuaian spontan. Mula-mula kita misalkan sistem mengalami perubahan adiabatik tak reversibel, maka dq sama dengan 0 dan dengan ketaksamaan Clausius, ds lebih besar dari 0. Jadi, untuk jenis perubahan spontan ini, entropi sistem berubah. Jika gas sempurna memuai secara isotermal, energi dalamnya tetap parsial U per parsial V pada T sama dengan 0. Oleh karena itu, menurut hukum pertama, delta U sama dengan delta Q
plus delta W sama dengan 0, sehingga delta Q sama dengan delta W. Delta Q sama dengan min delta W. Jika gas memuai bebas ke ruang hampa, gas tidak melakukan kerja sehingga delta W sama dengan 0, yang berarti bahwa delta Q sama dengan 0 juga. Oleh karena itu, menurut kesamaan Clausius, delta S lebih dari 0. Oke, sekarang kita pikirkan lingkungannya. Dalam kedua hal, delta Q sama dengan 0 dan tak ada kalor yang dipindahkan ke lingkungannya. Karena persamaan 3 menunjukkan perubahan entropi lingkungan, bagaimana perubahan itu terjadi. Selama lingkungannya tetap dalam kesetimbangan dalam, maka untuk kedua jenis perubahan itu yaitu delta S aksen sama dengan 0. Perubahan entropi keseluruhan adalah jumlah perubahan dalam sistem dan lingkungannya, karena delta S sama dengan 0 dan delta S aksen sama dengan 0. Untuk keduanya, kita dapat menyimpulkan untuk pemuaian adiabatik tak reversibel dan untuk pemuaian isotermal bebas gas sempurna. Dan dengan demikian, proses-proses itu spontan. Yang kedua, pendingin spontan. Bayangkan pemindahan energi sebagai kalor, nilai mutlak Q dari satu reversior besar sumber daya pada temperatur tinggi TH ke reservoir lain, wadah yang temperaturnya lebih rendah TC. Jika harga mutlak Q meninggalkan sumber panas, entropi sumber berubah sebesar min mutlak Q TH suatu penurunan. Jika mutlak Q memasuki reservoir dingin, entropinya berubah sebesar plus mutlak Q per IC atau suatu kenaikan. Oleh karena itu, perubahan entropi keseluruhan adalah delta S total per mutlak Q plus C kurang mutlak Q plus TH sama dengan mutlak Q dikali 1 T per TC dikurang 1 per TH, dan nilainya positif karena TH lebih dari TC. Dan dengan demikian, pendingin atau transfer kalor dari panas ke dingin bersifat spontan. Selanjutnya, perubahan entropi yang menyertai proses-proses khusus. Yang pertama, entropi transisi, fase temperatur transisi. Karena terjadinya perubahan derajat keteraturan molekular ketika suatu zat membeku atau mendidih, kita dapat mengharapkan adanya perubahan entropi. Pada temperatur transisi T, seperti titik beku, sistem ada dalam kesetimbangan. Contoh, pada titik beku, padatan dan cairan ada dalam kesetimbangan. Dan temperatur sistem sama dengan temperatur lingkungan. Oleh karena itu, energi dipindahkan sebagai kalor antar sistem dan lingkungannya secara reversibel dan isotermal. Karena pada tekanan tetap, Q sama dengan delta H. Perubahan entropi sistem yaitu delta S per delta H per T. Jika transisi fase bersifat eksoterm, delta H kurang dari 0 seperti pada pembekuan. Perubahan entropi bernilai negatif. Hal ini sesuai dengan sistem yang menjadi lebih teratur. Jika transisinya endoterm, delta H-nya lebih dari 0 seperti dalam pelelehan. Perubahan entropinya bernilai positif yang sesuai dengan sistem yang menjadi lebih tak teratur. Pelelehan dan penguapan adalah proses endoterm, sehingga keduanya diikuti dengan kenaikan entropi sistem. Hal ini sesuai dengan cairan yang menjadi lebih tak teratur kesetimbangan padatan dengan lebih tak teratur kesetimbangan cairan.
Kedua, pemuaian gas sempurna. Delta S sama dengan NR ln VF per VI. Bentuk ini berlaku baik untuk perubahan keadaan secara reversibel maupun tak reversibel, karena S termasuk fungsi keadaan dan tidak bergantung pada jalan. Jika perubahannya reversibel, perubahan entropi lingkungan yang berada dalam kesetimbangan termal dan kesetimbangan mekanis sistemnya haruslah sedemikian rupa agar delta S total itu sama dengan 0. Oleh karena itu, dalam hal ini perubahan entropi lingkungan adalah delta S aksen min NR ln VF per VI. Walaupun demikian, jika pemuaiannya itu terjadi secara bebas dan tak reversibel, jika tak ada kerja dilakukan, W sama dengan 0, dan jika temperatur tetap, berarti delta U sama dengan 0. Tak ada energi yang dipindahkan antar sistem dan lingkungannya sebagai kalor, Q sama dengan 0. Akibatnya, entropi lingkungan tidak berubah. Entropi sistem berubah dengan jumlah yang sama seperti sebelumnya, sehingga perubahan entropi keseluruhan dari sistem global terisolasi adalah delta S total sama dengan NR ln VF per VI. Yang ketiga, perubahan entropi jika sistem dipanaskan. Pada volume tetap itu memiliki rumus STF sama dengan STI plus integral CP dt per T. Bentuk ini memungkinkan kita untuk mengetahui entropi suatu zat pada sembarang temperatur, asalkan kapasitas kalor sudah diukur pada rentang tertentu. Untuk gas, sering terjadi CP tidak bergantung pada temperatur di sekitar rentang menengah sehingga pada tekanan tetap. Itu memiliki rumus STF sama dengan STI plus CP integral dt per T sama dengan STI plus CP ln TF per TI. Selanjutnya, pengukuran entropi. Entropi sistem pada temperatur T dapat dihubungkan dengan entropi pada T sama dengan 0 dengan mengukur kapasitas kalor CP pada temperatur berbeda-beda dan mengevaluasi integral dalam persamaan sebelumnya. Pada setiap transisi fase, entropi transisi harus ditambahkan delta H per T. Misalnya, jika suatu zat meleleh pada temperatur TF dan mendidih pada temperatur TB, entropi di atas temperatur didihnya adalah rumusnya yaitu ST per S0 plus integral CP padatan dt per T plus delta H TF plus integral CP cairan delta T per T plus delta H plus TB plus integral CP gas dt per T. Semua sifat yang diperlukan kecuali S0 dapat diukur secara kalorimetri dan integral. Integralnya dapat dievaluasi secara grafis atau yang sekarang lebih umum adalah dengan integrasi numerik pada komputer. Hal ini digambarkan pada daerah di bawah kurva CP atau T terhadap T adalah integral yang diperlukan. Karena delta T per T sama dengan delta ln T, prosedur alternatif adalah dengan memuat grafik antara C terhadap ln T. Hukum ketiga termodinamika. Pada T sama dengan 0, semua energi gerakan termal sudah diredam. Pada kristal sempurna, pada T sama dengan 0, semua partikel ada dalam susunan biasa, seragam. Tidak adanya ketidakteraturan dan gerakan termal menunjukkan bahwa material itu juga mempunyai entropi 0. Hal ini sesuai dengan rumus Boltzmann, karena jika W sama dengan 1, maka S sama dengan 0. Yang pertama, pengukuran entropi. Perubahan entropi dalam suatu transformasi mendekati 0 ketika temperatur mendekati 0, delta S menjadi 0 ketika T menjadi 0. Dari dalil Nernst ini, jika menganggap entropi unsur-unsur dalam membentuk kristal sempurnanya bernilai 0 pada T sama dengan 0, semua kristal sempurna senyawa-senyawa juga mempunyai entropi sebesar 0 pada T sama dengan 0.
karena perubahan entropi yang menyertai pembentukan senyawa-senyawa seperti halnya semua transformasi bernilai 0. Karena itu, semua kristal sempurna dianggap mempunyai entropi 0 pada T sama dengan 0. Kesimpulan ini dinyatakan dengan hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika yaitu jika entropi semua unsur dalam keadaan stabil pada T sama dengan 0 diambil sama dengan 0, semua zat mempunyai entropi positif yang pada T sama dengan 0 dapat menjadi 0 dan untuk semua zat kristal sempurna termasuk senyawa-senyawa entropinya menjadi 0. Yang kedua yaitu entropi hukum ketiga. Untuk selanjutnya dibuat pilihan S0 sama dengan 0 untuk kristal sempurna. Entropi yang tercatat berdasarkan hal itu disebut entropi hukum ketiga, dan sering juga hanya disebut entropi. Jika zat dalam keadaan standar pada temperatur T, entropi standar hukum ketiganya diberi notasi S derajat T. Entropi reaksi standar delta S derajat didefinisikan seperti entalpi reaksi standar, sebagai selisih antara entropi produk murni terpisah dengan reaktan murni terpisah. Semua zat itu dalam keadaan standar pada temperatur tertentu, jadi secara umum delta S derajat sigma Vj Sj derajat. Selanjutnya yaitu efisiensi mesin kalor. Kita mulai dengan perhitungan kerja maksimum yang dapat diperoleh dari mesin kalor yang beroperasi antara reservoir panas atau sumber panas pada temperatur TH dengan reservoir dingin atau wadah dingin pada temperatur TC. Yang pertama, kerja maksimum. Jika mesin harus menghasilkan kerja, hal itu harus dilakukannya dengan spontan. Karena itu, aliran energi sebagai kalor dari sumber panas ke wadah dingin harus disertai dengan kenaikan entropi secara keseluruhan. Perubahan entropi ketika energi Q meninggalkan sumber sebagai kalor dan memasuki wadah adalah delta S sama dengan Q per TC dikurang Q per TH. Karena temperatur reservoir dingin lebih rendah dari temperatur reservoir panas, kenaikan entropi keseluruhan juga dapat diperoleh. Walaupun energi yang dipanaskan ke wadah dingin kurang dari Q, karena hilangnya QH dari sumber energi panas, mengubah entropinya sebesar min QH per TH, dan pemindahan QC ke wadah dingin menaikkan entropinya sebesar QC per TC. Secara umum, perubahan entropi keseluruhannya adalah delta S sama dengan QC per TC dikurang QH per TH. Hasil ini tidak negatif jika QC lebih dari dengan QH dikali TC per TH. Oleh karena itu, kita bebas menggunakan sejenis alat mesin kalor untuk mengeluarkan selisih QH per QC sebagai kerja, tetapi tetap masih mempunyai proses spontan. Dengan demikian, kerja maksimum yang dapat dilakukan oleh mesin adalah Wmax sama dengan QH kurang QC min sama dengan QH 1 min TC per TH. Efisiensi Carnot didefinisikan sebagai efisiensi sama dengan kerja maksimum yang dihasilkan per energi yang diberikan sebagai kalor sama dengan Wmax per QH. Oleh karena itu, efisiensi sama dengan 1 dikurang TC per TH. Hasil ini tidak bergantung pada zat kerja. Yang kedua, siklus Carnot. Efisiensi Carnot diperoleh dari kasus khusus suatu mesin yang menggunakan gas sempurna sebagai fluida kerjanya. Setiap siklus Carnot tahapnya reversibel. Tahap dari A ke B adalah pemuaian isotermal. Tahap dari B ke C adalah pemuaian adiabatik. Tahap C ke D adalah penempatan isotermal. Tahap D ke A adalah penempatan adiabatik. Kerja yang dilakukan ketika mengelilingi siklus adalah jumlah kerja yang dilakukan pada tahap W sama dengan nRTH ln VB per VA dikurang nRTC ln VD per VC. Energi yang diberikan sebagai kalor oleh sumber panas QH sama dengan nRTH ln VB per VA. Perbandingan W per QH dapat disederhanakan dan menghasilkan efisiensi sama dengan 1 min TC per TH. Yang ketiga yaitu memilih kondisi yang paling efisien.
Persamaan di atas sangat ekonomis karena persamaan ini memperlihatkan bahwa sebuah mesin tak dapat mengubah kalor menjadi kerja dengan efisiensi 100%, kecuali pada TC sama dengan 0. Limit yang dikandung oleh efisiensi Carnot berlaku untuk semua mesin, bagaimanapun konstruksinya dan apapun zat kerjanya. Penurunannya tidak menyebutkan zat tertentu apapun. Ini adalah limit atas terhadap efisiensi. Konversinya dan kekurangan teknologi yaitu gesekan mengurangi efisiensi sebenarnya dari mesin sebenarnya. Segi positif adalah limit itu menunjukkan sampai tingkat mana efisiensi konversi itu dicapai. Efisiensi menjadi 1 ketika TC menjadi 0 atau TH menjadi tak terhingga. Menurunkan temperatur wadah dingin bukanlah pilihan yang praktis, sehingga mesin turbin dirancang untuk bekerja pada temperatur tinggi. Yang keempat, skala temperatur dinamika. Mesin kalor mempunyai arti teoritis yang utama, karena memungkinkan kita menentukan skala temperatur dasar, skala yang tidak bergantung pada zat termometrik. Misalkan kita mempunyai mesin yang bekerja secara reversibel dengan sumber panas pada temperatur TH dan wadah dingin pada temperatur T. Maka kita tahu QC per QH lebih dari sama dengan T per TH. Bentuk ini menunjukkan Kelvin menentukan skala temperatur termodinamika yang berhubungan dengan perbandingan kalor yang diambil dari sumber panas dan diberikan ke wadah dingin. Yang keduanya dapat diukur. Titik 0 dari skala temperatur termodinamika ditentukan sebagai nilai T, di mana efisiensi Carnot menjadi sama dengan 1. Besarnya satuan ditentukan dengan memilih titik tunggal tertentu yaitu titik triple air dan menentukannya sebagai T3 sama dengan 273,16 Kelvin. Kemudian jika mesin kalor mempunyai sumber panas pada temperatur ini, maka temperatur wadah dingin objek dengan temperatur yang akan kita ukur dapat dicari dengan mengukur QH dan QC menggunakan T sama dengan QC per QH dikali T3. Hal ini tidak bergantung pada zat kerja. Lagi pula secara prinsip, kalor yang dipindahkan dapat diukur secara mekanis dengan kenaikan beban. Selanjutnya yaitu tentang energi pendingin. Untuk memindahkan kalor dari sistem ke lingkungan yang lebih hangat dan untuk melawan kecenderungan perubahan yang alami yaitu aliran spontan dari panas ke dingin, harus dilakukan kerja. Pendinginan melawan gradien temperatur dicapai dengan menggunakan pendinginan mesin kalor yang bekerja dengan arah berlawanan. Yang pertama, kerja untuk mencapai temperatur rendah. Jika sejumlah energi QC diambil dari benda dingin, maka entropinya menjadi lebih rendah. Jika energi yang sama dilepaskan ke dalam reservoir panas sebagai kalor, entropinya bertambah dan perubahannya keseluruhan adalah delta S sama dengan min QC per TC plus QC per TB sama dengan min QC kali 1 per TC kurang 1 per TB kurang dari 0. Ini bukan proses spontan karena entropi yang ditimbulkan pada wadah panas tidak cukup untuk mengatasi kehilangan entropi dari sumber dingin. Agar menghasilkan entropi yang lebih banyak, energi yang dibebaskan sebagai kalor harus melebihi energi yang diserap. Hal ini dapat dicapai dengan penambahan pada arus energi dengan melakukan kerja. Tugas kita adalah mencari kuantitas minimum kerja yang harus ditambahkan agar proses itu berlangsung. Hasilnya dinyatakan sebagai koefisien kerja. C sama dengan QC per W. Dengan QC adalah energi yang diambil dari benda dingin dan W adalah kerja yang diperlukan untuk pengambilan energi itu. Maka sedikit kerja diperlukan. Makin efisien operasinya dan koefisien kinerja yang makin besar. Jika QC diambil dari benda dingin dan kerja W dilakukan, energi yang harus disebarkan ke dalam reservoir panas, seperti misalnya ruangan sekelilingnya sebagai kalor QC sama dengan QC per W. Oleh karena itu, 1 per C sama dengan QH per QC sama dengan QH per QC sama dengan min 1.
Pendinginan berada pada keadaan paling efisiensi jika pendinginan bekerja secara reversibel. Karena dengan demikian, W minimum koefisien kinerja C derajat yang paling baik dinyatakan dengan 1 per C derajat sama dengan QH per QC reversibel min 1. Langkah selanjutnya adalah menyatakan perbandingan Q berhubungnya dengan temperatur bagian panas dan dingin dari sistem. Untuk itu kita menggunakan kenyataan bahwa entalpi berada dingin berubah besar. Plus IQC I per TC reversibel dan entropi reservoir panas berubah sebesar plus IQH I per TH reversibel. Tetapi tidak ada produksi entropi. Dengan kata lain, kerja hanya cukup dilakukan untuk memastikan bahwa proses keseluruhan terjadi tanpa pengurangan entropi. Oleh karena itu, nilai ideal tidak merujuk pada jenis pendingin maupun zat kerja. Nilai itu hanya bergantung kepada temperatur reservoir panas dan dingin. Pendingin praktis yang tidak bekerja secara reversibel mempunyai koefisien kinerja yang lebih rendah daripada C derajat. Kerja untuk mempertahankan temperatur rendah. Bahwa tidak ada isolasi termal yang sempurna sehingga temperatur rendah selalu ada aliran kalor dari lingkungan hangat kembali ke dalam cuplikan. Menurut hukum pendinginan Newton, laju masuknya kembali energi sebagai kalor sebanding dengan perbedaan temperatur TH dikurang dengan TC. Untuk mempertahankan temperatur rendah, kalor harus diambil dari benda dingin dengan laju yang sama ketika kalor itu masuk. Jika laju masuknya kalor adalah delta QC per delta T sama dengan A dikali dengan TH dikurang dengan TC, di mana A sebagai tetapan yang bergantung pada ukuran cuplikan dan konduktivitas termal isolasinya, maka daya minimum P, yaitu laju minimum, di mana kerja harus dilakukan untuk mempertahankan perbedaan temperatur, yakni P sama dengan delta W per dt. Kemudian selanjutnya ialah demagnetisasi adiabatik, yaitu metode yang digunakan untuk mencapai temperatur sangat rendah, yakni melalui pendinginan menggunakan sifat magnet suatu zat. Pada keadaan normal, dalam material paramagnetik terdiri atas molekul-molekul yang tidak semua elektronnya berpasangan dalam magnet dan berorientasi secara acak. Walaupun demikian, dalam medan magnet lebih banyak magnet-magnet yang searah dengan medan magnet daripada yang berlawanan dengan medan magnet. Dari gambar terlihat bahwa kontak termal antara cuplikan dan lingkungan kemudian diputuskan dengan memompa gas keluar, dan kemudian medan magnet pelan-pelan berkurang sampai nol. Karena dalam tahap reversible adiabatik yang terakhir ini tidak ada aliran kalor, maka entropi cuplikan tetap sama ketika medan magnet mencapai nol cuplikan, sehingga cuplikan mempunyai temperatur yang lebih rendah. Jadi, demagnetisasi adiabatik mendinginkan cuplikan. Pompa kalor. Pendinginan berhubungan dekat dengan operasi pompa kalor, di mana kerja dilakukan untuk memompa kalor dari reservoir dingin, contohnya seperti sungai atau tanah, ke dalam wadah panas, contohnya seperti rumah. Pompa kalor merupakan pendingin yang beroperasi sebaliknya. Karena kerja diberikan pada arus energi yang dikirimkan ke wadah panas, yaitu rumah, kalor total yang dikirimkan jika pompa bekerja secara reversibel adalah mutlak QH sama dengan mutlak QC ditambah dengan mutlak W sama dengan 1 ditambah C derajat dikali dengan mutlak W. Subbab selanjutnya ialah fungsi Helmholtz dan fungsi Gibbs. Ada dua fungsi dalam termodinamika, yaitu fungsi Helmholtz dan fungsi Gibbs. Fungsi Helmholtz itu dilambangkan dengan huruf A, sedangkan fungsi Gibbs dilambangkan dengan huruf G. Persamaan dari fungsi Helmholtz ialah A sama dengan U dikurang dengan TS, sedangkan persamaan dari fungsi Gibbs ialah G sama dengan H dikurang dengan TS. Selanjutnya ialah beberapa catatan mengenai fungsi Helmholtz. Bentuk delta A sama dengan delta U dikurang T delta S, dan delta A itu kurang dari 0, kadang-kadang
diinterpretasikan sebagai berikut, bahwa nilai negatif dari delta A terjadi karena nilai negatif delta O dan nilai positif T delta S, yang berarti bahwa kecenderungan sistem untuk bergerak ke A itu lebih rendah, disebabkan kecenderungannya untuk bergerak menuju keadaan dengan energi yang lebih rendah dan entropi lebih tinggi. Namun, interpretasi ini salah. Walaupun ini merupakan petunjuk yang baik untuk mengingat bentuk dari delta A, karena kecenderungan ke A itu lebih rendah, hanya merupakan kecenderungan menuju keadaan entropi keseluruhan yang lebih besar. Sistem itu berubah secara spontan karena dalam perubahan ini entropi total itu bertambah, bukan karena perubahan itu cenderung menurunkan energi dalam. Bentuk delta A ini memberi gambaran bahwa sistem itu menyukai energi rendah, tetapi hal ini itu menyesatkan. Materi selanjutnya yaitu kerja maksimum akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kerja maksimum. Ternyata A mempunyai arti lebih besar dari sekedar penunjuk jalan. Jika kita tahu nilai dA untuk suatu perubahan dan nilai delta A untuk perubahan yang dapat diukur, kita juga dapat menyatakan jumlah maksimum kerja yang dapat dilakukan sistem. Oleh karena itu, akan kadang disebut fungsi kerja maksimum atau fungsi kerja atau Arbeit yang berasal dari kata Jerman yang berarti kerja disingkat A. Buktinya ada dalam 2 tahap. Pertama, kita membuktikan bahwa sistem melakukan kerja maksimum ketika sistem itu bekerja secara reversibel. Kita gabungkan kesetaraan Clausius ds lebih besar dari sama dengan dqlt dalam bentuk T, ds lebih besar dari sama dengan dq. Dengan hukum pertama, du sama dengan dq ditambah dw dan memperoleh du lebih kecil dari sama dengan T, ds ditambah dw. Karena kita menggantikan dq dengan sesuatu yang secara umum lebih besar. Bentuk itu tersusun ulang menjadi minus dw lebih kecil dari sama dengan minus du ditambah t ds. Karena kita tertarik dengan kerja maksimum yang dapat kita peroleh dari sistem, artinya kita tertarik dengan kasus ketika dw negatif atau minus dw positif. Hal ini membuat perunutan tanda menjadi lebih sederhana, sehingga jika kita berhadapan dengan nilai mutlak dari kerja, nilai mutlak dw, kita menuliskan kesetaraan terakhir sebagai nilai mutlak dw lebih kecil dari sama dengan nilai mutlak minus du ditambah t ds. Kemudian karena t, s, dan u semua adalah fungsi keadaan, maka nilai maksimum nilai mutlak dw didapat dari nilai mutlak dw maksimum sama dengan nilai mutlak minus du ditambah t ds. Dan kerja ini hanya dilakukan ketika jalannya dilalui secara reversibel, karena dengan demikian persamaan ini berlaku. Karena pada temperatur dA sama dengan du dikurang t ds, kita menyimpulkan bahwa nilai mutlak dw maksimum sama dengan nilai mutlak dA. Untuk perubahan yang dapat diukur ketika fungsi Helmholtz berubah dengan delta A, maka nilai mutlak W maksimum sama dengan delta A. Jadi, kerja maksimum untuk perubahan keadaan tertentu diberikan oleh perubahan A. Kita dapat menuliskan persamaan 21 dalam bentuk nilai mutlak W maksimum sama dengan nilai mutlak delta U dikurang T delta S. Beberapa catatan tentang fungsi Gibbs. Fungsi Gibbs yang juga dikenal sebagai energi bebas Gibbs lebih umum dalam kimia ketimbang fungsi Helmholtz karena sekurang-kurangnya dalam laboratorium kimia, biasanya kita lebih tertarik pada perubahan-perubahan yang terjadi pada tekanan tetap ketimbang perubahan pada volume tetap. Kriteria dG Tp lebih kecil dari sama dengan 0 terbawa ke dalam kimia sebagai pernyataan bahwa pada temperatur tetap dan tekanan tetap, reaksi kimia bersifat spontan dengan arah penurunan fungsi Gibbs. Oleh karena itu, jika kita ingin mengetahui apakah suatu reaksi akan terjadi dalam beberapa arah pada tekanan tetap dan temperatur tetap, kita mengkaji perubahan fungsi Gibbs untuk reaksi ini. Jika G berkurang ketika reaksi berlangsung, maka reaksi mempunyai kecenderungan untuk mengubah reaktan menjadi produk. Jika G bertambah, maka reaksi sebaliknya lah yang spontan.
Spontanitas reaksi endoterm. Penggambaran peranan G ditunjukkan oleh adanya reaksi endoterm spontan. Karena pada reaksi seperti ini, H bertambah, maka sistem naik secara spontan, keadaan entalpi lebih tinggi, dan DH lebih besar dari 0. Reaksi itu spontan sehingga menunjukkan bahwa DG lebih kecil dari 0, walaupun DH lebih besar dari 0. Ini pasti berarti entropi sistem bertambah sedemikian banyaknya sehingga TdS sangat positif dan melebihi DH dalam DG sama dengan DH dikurang TdS. Oleh karena itu, reaksi endoterm dikendalikan oleh pertambahan entropi sistem, dan perubahan entropi mengatasi pengurangan entropi lingkungan yang ditimbulkan oleh aliran kalor ke dalam sistem. ds aksen sama dengan min dH per T. Kerja bukan pemuaian maksimum. Analog interpretasi kerja maksimum delta A dan asal nama energi bebas Gibbs dapat ditemukan untuk delta G dalam perubahan umum. DH sama dengan dQ ditambah dW ditambah D dikali PV. Jika perubahannya reversible, dQ sama dengan TdS dan G sama dengan TdS ditambah dW ditambah D dikali PV dikurang TdS sama dengan dW ditambah D dikali PV. Kerjanya terdiri dari kerja pemuaian yang untuk perubahan reversibel dinyatakan dengan minus PdV, dan mungkin beberapa jenis kerja lainnya, misalkan kerja listrik mendorong elektron melalui satu sirkuit untuk menaikkan satu kolom cairan. Kerja bukan pemuaian ini diberi notasi dWe. Oleh karena itu, dengan D dikali PV sama dengan PdV ditambah VdP, maka Dg sama dengan minus PdV ditambah dWe ditambah PdV ditambah VdP sama dengan dWe ditambah VdP. Jika perubahan terjadi pada tekanan tetap dan juga temperatur tetap, VdP hilang, sehingga Dg sama dengan dWe. Oleh karena itu, berkenaan dengan besarnya perubahan, nilai mutlak dWe sama dengan nilai mutlak Dg, temperatur dan tekanan tetap. Namun demikian, karena proses itu reversible, nilai mutlak dWe harus mempunyai nilai maksimumnya, sehingga untuk perubahan yang dapat diukur, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai mutlak We maksimum sama dengan nilai mutlak delta G, Tp tetap. Jadi, kerja bukan pemuaian maksimum yang dapat kita peroleh dari suatu proses pada tekanan tetap dan temperatur tetap dinyatakan dengan nilai delta G untuk proses itu. Persamaan dua-dua khususnya berguna untuk mengkaji kerja listrik yang dapat dihasilkan oleh sel bahan bakar dan sel elektrokimia, dan kita dapat melihat banyak penerapan dari hal ini. Fungsi Gibbs-Moller standar. Entropi reaksi standar dan entalpi reaksi dapat digabungkan untuk memperoleh fungsi Gibbs reaksi standar atau delta G0. Delta G0 sama dengan delta H0 dikurang T dikali delta S0. Definisi fungsi Gibbs. Fungsi Gibbs pembentukan standar ialah fungsi Gibbs reaksi standar untuk pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan referensinya. Sedangkan entalpi pembentukan standar unsur-unsur ialah bernilai 0 karena pembentukannya dalam reaksi 0 seperti Cl2 fasa gas menjadi Cl2 fasa gas. Delta GF0 sama dengan 0. Sehingga untuk memperoleh fungsi Gibbs, reaksi standar dapat dengan delta G0 sama dengan sigma Vj delta F0 dikali J. Baiklah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.